Selamat sore, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi pada hari ini, Selasa 23 Maret 2021, kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Sebelum memulainya, mari kita persiapkan diri kita. Kita akan menyanyikan dari PKJ 198 bait pertama. Kita akan nyanyikan satu kali saja dan kemudian nanti refrennya kita ulang satu kali lagi. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan membaca sabdamu sebagian kecil dari kitab Yeremia. Dan mohon pimpinan Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu ketika kami nanti berupaya untuk memahaminya. Kiranya apa yang Tuhan kehendaki melalui sabdamu ini dapat kami wujudkan. Kami serahkan waktu kami ini untuk Tuhan memperlengkapi kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bacaan dari Alkitab hari ini yang akan kita dalami bersama adalah kitab Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudara, tema PA kita hari ini adalah Tuhan menaruh firman-Nya dalam batin. Ada seorang pemuda dinasihati untuk rajin membaca Alkitab. Lalu pemuda ini menjawab, "Buat apa? Saya sering melihat orang yang rajin membaca Alkitab, tetapi kelakuannya tetap saja buruk, tidak berubah menjadi lebih baik." Saudara-saudara, mungkin kita pernah menjumpai kejadian serupa seperti yang dilihat oleh pemuda tadi. Pertanyaannya adalah, mengapa begitu? Mestinya orang kalau rajin membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, ia akan menjadi semakin baik, bukan? Yang terjatuh bangkit kembali, yang putus asa menjadi optimis, ya, menjadi berpengharapan, yang lemah dikuatkan, yang sedih mendapat penghiburan, yang salah menjadi sadar, yang jahat menjadi baik. Tetapi sekali lagi, mengapa tidak begitu? Kita akan bersama-sama melihat kehidupan umat Israel melalui bacaan kita tadi. Tema kita hari ini sebenarnya diilhami dari sabda Tuhan yang tertulis di dalam ayat 33 kitab Yeremia tadi. Di bagian ini, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Ayat ini, saudara-saudara, merupakan bagian dari janji Tuhan mengenai perjanjian baru yang dibuat oleh Allah untuk umat Israel. Ya, dalam hal ini tadi dituliskan kaum Israel dan kaum Yehuda. Mengapa Tuhan membuat perjanjian yang baru? Alasannya tertulis di dalam ayat 32. Saya akan membacakannya mulai dari ayat 31. "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan." Saudara-saudara, jadi intinya mereka, umat Israel, telah mengingkari perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka yang Tuhan buat di Gunung Sinai. Ya, di situ Tuhan menyatakan firman-Nya, memberikan hukum-Nya, mengatur hubungan umat dengan Allah dan sesamanya. Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umat-Nya yang harus setia dan melakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian itu. Namun yang terjadi, umat Israel tidak memenuhi panggilan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka tidak setia dan tidak taat pada Tuhan. Mereka sudah mendapatkan Taurat. Tuhan sudah berfirman kepada mereka melalui para nabi, tetapi mereka mengabaikannya.
hukum Tuhan, firman Tuhan dipahami hanya sebatas pengetahuan, pengertian, dan hanya terterapkan pada ritualitas. Ritualitas itu ritual-ritual ibadah secara lahiriah dan tidak berdampak dalam hidup mereka. Agaknya yang menjadi masalah, firman Tuhan ini tidak termeteraikan dalam batin dan hati mereka. Sehingga firman Tuhan tidak dihayati dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, hidup mereka diwarnai dengan perlawanan kepada Allah dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Masalah lainnya bisa jadi adalah begini. Ketidaksanggupan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai umat perjanjian. Oleh karena itulah, Tuhan berinisiatif dan bertindak dalam menghadapi ketidakmampuan ini agar kegagalan mereka seperti di masa lampau itu tidak terjadi lagi. Tuhan ingin mengganti kegagalan mereka dengan kemampuan atau kesanggupan untuk memenuhinya. Caranya bagaimana? Ya, seperti yang Tuhan katakan di dalam ayat 33 tadi itu. Tuhan akan menaruh Tauratnya, ya, firman Tuhan pada waktu itu, dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat lebih dalam dua kata yang ada di ayat 33 ini, yaitu kata batin dan kata hati, ya. Batin dan hati. Dalam kata batin yang dipakai di ayat ini, ya, terkandung arti di dalamnya sungguh-sungguh merasuk di dalam diri, sehingga menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh menginspirasi, tertanam, dan memengaruhi kehidupan. Mungkin gambarannya seperti ajaran atau wejangan dari orang tua yang diberikan kepada anak dan tertanam sejak kecil sehingga memengaruhi kehidupan anak sampai mereka dewasa. Begitulah yang Tuhan kehendaki dengan firman-Nya, merasuk, tertanam, menginspirasi, dan memengaruhi diri dan hidup kita. Yang kedua, hati. Dalam pemahaman orang Israel, hati itu lebih dihubungkan dengan kehendak dan perbuatan seseorang, ya, bukan emosi atau perasaan. Maksudnya begini, hati inilah sebenarnya yang memengaruhi pikiran, perkataan, perbuatan, kelakuan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang. Sehingga ketika di dalam hati seseorang tertanam firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan memengaruhi pikiran, perkataan, perbuatan, kelakuan, dan keputusan-keputusan orang tersebut. Ketika hati seseorang diubahkan oleh firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan radikal, perubahan yang mendasar dalam hidup seseorang. Dan Allah punya niat dan kehendak yang begitu besar untuk mengubah hati seseorang. Ditegaskan tadi dengan kiasan, Tuhan sendiri akan menuliskan firman itu di hati manusia. Kalau begitu, saya membayangkan hati yang keras sekalipun itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Tuhan pasti tetap bisa menuliskan firman-Nya pada hati manusia yang keras. Saya kok membayangkan benda-benda keras seperti batu, ya, besi, toh tetap bisa diberi tulisan, ya toh. Bahkan dalam bentuk tulisan yang terpahat pada benda tersebut. Contohnya, ya, misalnya prasasti itu sejak tahun berapa dan masih awet, ya, tulisan itu tertera.
Nah, itu gambaran untuk hati yang keras. Saya rasa ada pesan juga di sini bagi kita. Jangan jemu-jemu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ndablek, keras kepala, keras hati. Tuhan bisa menuliskan firman-Nya itu dengan caranya. Apalagi untuk orang yang hatinya lembut. Hati yang lembut dan membuka diri pada kehadiran Tuhan. Wah, firman Tuhan pasti akan dapat tertera dan tertanam dengan baik. Dan pada gilirannya memengaruhi diri dan hidup orang tersebut. Tujuan Tuhan menaruh firman-Nya dalam batin dan hati umat-Nya, dalam diri kita, itu adalah agar firman Tuhan dapat termeterai, tertanam dengan baik. Dengan begitu hubungan umat, ya, kita dengan Allah menjadi dekat, akrab. Dalam ayat 34 disebutkan semuanya, ya, semuanya besar kecil akan mengenal Tuhan. Setiap umat, setiap kita akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan semakin dalam, menjadi taat kepada Tuhan, bukan karena takut hukuman, melainkan karena sadar bahwa kita dicintai dan dikasihi Allah. Dan ketika ditunjukkan dosa dan kesalahan kita, kita mau sadar, bertobat, dan memperbaiki diri dan hidup kita untuk menjadi lebih benar dan lebih baik lagi. Saudara-saudara, dari sabda Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita tahu bahwa yang kita butuhkan terkait dengan firman Tuhan itu bukanlah sekadar pengetahuan yang lengkap tentang Allah dan karyanya, hanya di otak kita saja, ya, bukan, melainkan respon, tanggapan, ya, tanggapan batin dan hati kita yang mau memahami dan mau melakukan firman Tuhan, membuka hati kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan lebih jauh lagi, firman-Nya tertanam dalam hati dan batin kita, sehingga relasi atau hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin dekat dan akrab. Juga hidup dan perilaku kita menjadi semakin benar dan baik. Nah, saudara-saudara, demikian pengantar PA dari saya. Selanjutnya silahkan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya bersama keluarga atau teman yang ada di tempat tinggal saudara, dengan panduan pertanyaan sebagai berikut. Ada pula itu ya di warta jemaat. Yang pertama, bagaimana perilaku manusia yang menolak firman Allah? Lalu yang kedua, mengapa Allah begitu rupa menghendaki untuk menaruh firman-Nya dalam batin dan hati manusia? Lalu yang ketiga, apa saja ciri-ciri manusia yang mau menerima firman Allah? Bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah dan sesama? Lalu yang terakhir, ya, nomor 4, silahkan saudara saling berbagi pengalaman pribadi, ya, ketika firman Tuhan itu diterima dalam batin dan hati kita. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk tuntunan yang diberikan kepada kami dalam upaya kami menggali firman Tuhan. Kami akan melanjutkan dengan diskusi, kami akan berusaha mencari penerapannya, dan juga berusaha untuk mewujudkan penerapannya itu dalam hidup kami. Tolong kami, supaya firman-Mu tinggal di dalam batin dan hati kami.
dan lebih jauh lagi memengaruhi diri dan hidup kami dengan mewujud nyata di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ya, selamat melanjutkan PA, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.